أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Allah telah menggerakkan tangan kita, Allah telah menggerakkan kaki kita, dan Allah telah memberikan kita kesempatan waktu untuk sama-sama hadir ke masjid yang mulia ini, Masjid Fastabiqul Khairat. Kemudiannya Allah memilih saya dan semua yang hadir sama-sama duduk di dalam majlis yang mana disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai raudatul jannah, sebagai taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan Allah angkat kajian kita pada subuh ini sebagai raudatul jannah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar jemaah Fastabiqul Khairat? Sehat? Sehat? Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah kita, masih dalam bab tentang tidur Nabi SAW. Kalau kemarin kita sudah bahaskan adab-adab sebelum tidur, tidur, betul? Betul? Dan minggu yang kemarin kita telah bahaskan tentang di antara salah satu adab tidurnya adalah kita diminta untuk koreksi diri, betul? Diminta kita bermuhasabah diri setiap kali sebelum memejamkan mata, yakni sebelum tidur. Di antaranya adalah amalan yang sangat berat tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan boleh dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yakni amalan memaafkan orang lain sebelum kita tidur. Kita maafkan semua orang yang pernah zalimi kita. Kita maafkan semua orang yang pernah aniaya kita. Kita maafkan segala kesalahan yang dilakukan kepada kita. Dan kita doakan kebaikan untuk orang yang berbuat jahat pada kita. Itu amalan yang sangat tinggi sekali. Dan pahalanya cukup besar. Dan sudahkah kita mengamalkannya atau belum? Sudah atau belum? Belum. Belum sampai ke tahap itu. Sudah atau belum? Belum? Ya, iya ke tak ada yang zalim kita? Pasti ada. Pasti ada orang yang kita tidak suka. Tak mungkin kita senang ceritalah. Kita tak dapat memuashatikan semua orang, betul? Betul? Betul. Nah, walaupun ada 10 orang, kita tak akan dapat memuashatikan 10 orang itu. Itu tak mungkin. Pasti salah seorang daripadanya pasti tak suka pada kita. Pasti tak suka dengan kita. Maka banyak-banyakkan beristighfar, maafkan kesalahan orang lain. Baik, kita lanjutkan. Kita cuba habiskan yang keduanya, yakni adab ketika bangun dari tidur. Adab ketika bangun dari tidur. Apa adab-adab ketika bangun dari tidur? Maka yang pertamanya adalah membaca doa bangun dari tidur. Apa doanya? Paling ringkas, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang boleh kita baca, ataupun paling minimum kita bangun dengan kalimat alhamdulillah. Mungkin di kalangan kita ni ramai sebelum tidur dia baca doanya. Betul? Sebelum tidur dia baca bismikallahumma, kan, Allahumma bismika amutu wa ahya, dibaca doanya sebelum tidur.
Tapi setelah bangun dari tidur, jarang di antara kita bangun dengan kalimat Alhamdulillah. Betul tak betul? Jarang. Jarang. Kenapa saya kata jarang? Langsung dia bangun dari tidur, yang pertama dicari adalah betul. Langsung buka matanya, yang pertama dia akan raba, dia akan cari adalah HP-nya. Betul tak betul? Mana HP aku, mana HP aku, dia akan cari. Jadi jarang kita bangun mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kenapa Nabi ajarkan Alhamdulillah? Kerana setiap orang yang tidur itu adalah mati yang sekejap. Mati yang sekejap. Nah, Allah bisa menahan roh kita, tak akan lepaskan. Kalau Allah lepaskan, maksudnya kita akan bangun dari tidur. Kalau Allah menahan roh kita, maka kita akan dalam keadaan meninggal dunia. Maka ketika kita bangun, itu Allah berikan kita peluang untuk hidup pada hari ini. Maka kita mulakan dengan kalimat Alhamdulillah. Baik, yang keduanya, ketika bangun dari tidur, setelah antum baca doa dan juga berzikir. Yang keduanya, yakni anda disyariatkan, yakni Nabi SAW akan mencuci tangan. Mencuci kedua tangan baginda SAW. Seperti mana hadis Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencuci tangan 3 kali. Kerana ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Nah, apa dia? Sebelum kita berbuat aktivitas yang lain, yang pertama bangun dari tidur, langsung cuci tangan 3 kali. Langsung mencucikan tangan kita ni 3 kali. Kerana Nabi sebut, kerana kita tidak tahu ketika kita tidur, tangan ini berada di mana. Betul? Tangan ini berada di mana? Kita tidak tahu. Nah, maka ada seorang yang meremehkan hadis Nabi SAW. Saya dah ceritakan kemarin. Kan? Ada seorang ketika baca hadis ni, di zaman tabi'in, dia baca langsung dia ketawa. Dia meremehkan hadis Nabi SAW. Dia kata, aku tahu di mana letak tangan aku semalam. Aku tahulah, diranjanglah. Di mana lagi tangannya? Langsung dia pun menyindir, menghina ataupun meremehkan hadis Nabi SAW. Keesokan harinya, ketika dia tidur dan bangun, tangannya sampai ke siku, masuk di dalam duburnya. Faham tak ni? Berada di mana? Ujung tangan ni sampai ke siku, berada di duburnya. Ni kerana dia menghina ataupun meremehkan hadis Nabi SAW. Maka jangan pernah meremehkan hadis Nabi, walaupun nampak kecil di mata kita hadis itu. Faham tu? Nah, maka sunnahnya adalah anda mencuci tangan. Yang ketiganya adalah bersiwak. Bersiwak. Disebutkan kepada kita bahawa biasanya Nabi SAW jika bangun dari tidur, baginda akan menggosokkan mulutnya dengan siwak. Ada ulama kontemporer, ulama zaman sekarang menyamakan siwak itu dengan apa? Yang kita berus gigi, apa sebut saya? Apa? Sikat gigi. Nak yang sebut tu? Oh. Yang Colgate tu, Colgate pula. Nak. Pasta gigi, obat gigi, semua sama lah kan. Nah, baik. Berus gigi, betul. Berus ke atau sikat? Apa yang mana saya pakai? Sikat gigi, baik. Sikat gigi dengan obat gigi. Nah, kita pakai. Apakah sama khasiatnya dengan bersiwak? Jadi berus gigi bukan sunnah rasul. Nah, baik, betul kata ibu-ibu. Makanya ada ulama yang menyamakan berus gigi dengan kayu siwak. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat bahawa tidak sama. Tidak sama. Apa yang dipakai daripada siwak, kayu apa sini? Kayu sugi. Apa sebut? Kayu siwak. Nah, kayu siwak itu tidak sama dengan berus
berus gigi ataupun sikat gigi. Maka khasiatnya berbeza. Betul, dua-duanya menyucikan mulut kita. Dua-duanya membersihkan kotoran di mulut kita. Tapi lebih afdalnya kalau anda mempunyai kayu sugi tadi. Kayu siwak. Ada? 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 Nah, ada bawa Pak? Oh, Masya Allah. Semua bawa Ha. Luar biasa. Boleh saya pinjam? Bawa sini. Ini dah berapa kali pakai nih? Jarang dipakai. Jarang. Contoh ya. Nah, ini kan dah zamannya udah letak dalam apa? Nah, nih. Jadi saran saya semua, ibu-ibu pun sama juga. Pakai nih. Hah? Nih. Dia ada banyak jenisnya. Dari wangiannya. Kayu, betul. Dah. Dia bukan pohon, bukan antum pergi ke pohon di mana-mana patahkan pohonnya ranting, bukan. Tak sama. Harusnya dari kayu sugi, kayu siwak kan? Kayu siwak. Dia ada bau yang khususnya. Bau itu yang menyebabkan mulut kita itu dihilangkan segala kuman-kumannya. Faham tak? Nah, khasiat yang keluar daripada kayu inilah yang membersihkan. Jadi jangan pula ambil kayu tu langsung letak obat gigi dia, bukan, tak perlu. Tak perlu, faham tak? Kan? Langsung saja bersihkan mulut kita. Dan itu adalah sunnah yang Nabi yang paling besar. Yang Nabi yang Nabi amalkan. Dan Nabi kata, kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku akan menyuruh mereka setiap hari bersiwak. Sampai begitu sekali. Kerana Nabi takut ia akan jadi beban untuk umat Islam, maka Nabi tidak mewajibkan memakai kayu siwak. Dan paling penting antum kena tahu, sebelum Rasulullah wafat, sunnah terakhir, sunnah apa? Sunnah terakhir yang Nabi lakukan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bersiwak. Nah, sebelum Nabi wafat, menjelang nak sakarat, nah, baginda minta disiwakkan. Maka Aisyah radhiyallahu an berada di pangkuan. Kan Nabi letakkan kepala di pangkuan Aisyah. Langsung Nabi melihat sahabat Nabi ada yang bawa siwak. Nabi pun menunjukkan dengan isyarat minta diberikan siwak. Langsung diberikan siwak. Aisyah melembutkan kayu siwak itu, langsung dibersihkan mulut Nabi SAW. Dan ini sunnah yang paling besar sekali. Maka manfaatnya coba setiap hari amalkan. Coba kalau tak pun setiap hari sebelum tidur, sebelum bangun tidur, dia ada banyak waktu untuk bersiwak. Sebelum kita solat, sebelum baca Al-Quran, sebelum bangun dari tidur, setelah bangun dari tidur, ketika mulut kita mulai berbau, nah itu waktu-waktu antum bersiwak. Nah, coba untuk bersiwak. Boleh nak ni? Insya Allah. Baik, selanjutnya yang keempat, setelah kita bersiwak, maka beruslah gigi antum. Beruslah gigi pula? Berwudu. Kalau antum belum mandi, maka setelah bangun dari tidur, langsung antum berwudu. Kenapa? Wudu dapat menghilangkan rasa malas. Dapat menghilangkan rasa malas. Sebagaimana hadis Nabi SAW, syaitan mengikat kita dengan 3 kali ikatan. Berapa kali ikatan? 3 kali ikatan. Maka untuk apa ikatan itu? Supaya kita terus tidur, tinggalkan solat tahajud, tinggalkan solat malam. Maka syaitan mengikat kita. Maka ketika antum bangun dengan berzikir ataupun membaca Alhamdulillah, maka terputus ikatan yang pertama. Kemudian antum berwudu, maka terputus ikatan yang keduanya. Dan yang ketiga ikatan ini ketika antum mengangkat takbir Allahu Akbar, maka akan terputus segala ikatan syaitan yang mengikat kita. Maka jangan antum tinggalkan wudu ketika bangun dari tidur. Dan yang paling penting, bersegera untuk solat. Bersegera untuk solat. Baik itu solat tahajud, baik itu solat malam ataupun solat fajar, kita bergegas ke masjid untuk solat fardu subuh. Fahim dong? Nah, itu antara adab-adab bangun dari tidur yang Nabi ajarkan. Selanjutnya,
Ketika mana kita tidur, pasti semua pernah bermimpi. Betul? Betul? Pernah mimpi ke tak ada mimpi? Ataupun tak ingat akan mimpinya? Pernah mimpi? Baik, dan ada adab-adab ketika kita diberi mimpi yang baik, dan ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika mimpi yang jelek, mimpi yang buruk. Maka Nabi menyampaikan kepada kita ada 3 macam mimpi. Ada berapa macam mimpi? 3. Yang pertama, ru'yah solehah, yakni mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Segala mimpi yang baik adalah daripada Allah. Daripada Allah. Ingat tu, segala mimpi yang baik. Nah, apa contohnya? Mimpi baik. Mimpi dapat duit. Mimpi melihat Kaabah, mimpi berjumpa orang-orang soleh, mimpi mengaji, mimpi tengah solat, kan? Mimpi duduk dalam majlis ilmu, kan? Apa lagi? Segala mimpi-mimpi yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mimpi yang kedua, mimpi yang jelek, mimpi yang menakutkan, mimpi yang seram, apa lagi? Segala mimpi yang menakutkan itu adalah daripada syaitan. Segala mimpi buruk, mimpi jelek, mimpi menakutkan adalah berasal dari syaitan. Ingat tu, mimpi dikejar adik toyol, kan? Mimpi dikejar Kak Kunti. Ya, mimpi apa Pak? Mimpi kejar perempuan. Nah, segala mimpi yang menakutkan, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi tenggelam, kan? Mimpi jadi mayat, mimpi dan segala mimpi-mimpi yang menakutkan kita lah. Nah, kalau kita bangun pun kita teringat-ingat akan mimpi itu. Nah, itu mimpi yang menakutkan. Terus mimpi basah. Maaf nih, mimpi basah. Mimpi baik atau jelek? Baik. Dari mana baiknya? Nah, mimpi basah, maaf nih, mimpi basah. Mimpi basah ni boleh mimpi basah dan bukan selalu, hanya sekali ketika mana kita akil balik. Ketika akil balik, antum pertama kali untuk laki-laki kalau dia mimpi basah, maka dia langsung akil balik. Nah, itu pertama kalinya dan itu terakhir kalinya dia mimpi seperti itu. Tak boleh berulang. Kalau mimpi itu berulang, 2 kemungkinan. 1, diganggu oleh syaitan. Ada jin yang jatuh cinta dengan dia. Ini bukan lucunya, memang benar. Ada jin yang menyukai dia, datang dalam bentuk mimpi, dalam rupa bentuk wanita yang cantik-cantik. 1 kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, maaf, dia menonton yang haram. Ya, apa dia? Sebelum dia tidur, fikirannya segalanya menonton yang haram, maka terbawa-bawa dalam mimpi. Itu 2 kemungkinan sahaja, tak ada yang lain. Lamatannya Thor. Ini cerita lain pula gitu ya. Maka dia terbawa-bawa perasaan kita tadi, terbawa-bawa ke dalam tidur, maka kita pun mimpi, contoh bersama dengan istri. Bersama dengan istri kita. Itu mimpi yang tidak baik sebenarnya. Baik ya, tidak baik. Dan yang ketiga adalah permainan tidur ataupun mainan tidur yang saya sebutkan tadi. Kerana kita sering ingatkan siang harinya, sepanjang hari kita teringat-ingat suatu perkara, maka terbawa-bawa dalam mimpi. Faham tu? Ni 3 macam mimpi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka setiap kali mimpi yang baik, apa yang harus dibuat? Yang pertamanya, ketika antum bangun dari tidur ataupun terjaga dari tidur, dan ketika itu mimpi apa? Mimpi yang baik. Maka langsung memuji Allah. Nah, ucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Dan yang kedua, menceritakan mimpi itu kepada orang-orang yang kita percaya. Tapi hati-hati, jangan ceritakan mimpi baik itu kepada orang lain selain daripada orang-orang yang kita sayang, yang dia tidak ada rasa hasad, dia tak ada rasa dengki dengan kita. Maka ceritakan pada dia, contoh isteri kita. Malam tadi aku mimpi bertemu dengan ulama besar. Contoh. Nah, itu mimpi yang baik ketika antum mendapat mimpi yang baik. Dan doakan, ya Allah, mudah-mudahan mimpi itu jadi
kenyataan. Itu 3 adabnya ketika mimpi yang baik. Tapi sebaliknya, ketika mimpi yang jelek, apa yang harus dibuat? Yang pertama, langsung taus. Tiba-tiba antum terjaga nih, maaf nih, mimpi jelek, mimpi dikejar hantu. Bangun dari tidur, langsung taus. Auzubillahi minasy syaitanir rajim. Terus meludah ke arah mana? Kiri 3 kali. Kalau isteri kita sedang tidur di sebelah kiri, jangan ludah isteri kita pula kan. Langsung isteri kita bangun. Kau ingat aku ni setan ke apa kan? Kata isteri kita nanti. Secara isyarat tu tak ada keluar air liurnya. Cuma bunyi suara, bukan bunyi suara kak. Apa ya? Angin. Ludahnya tu angin. Angin. Tak ada keluar sampai air liurnya. Faham tu? Dan yang ketiga, kalau antum sedang tidur, masih mau tidur setelah itu, maka rubah posisi. Contoh, antum ketika miring ke kanan, antum dapat mimpi itu, maka ketika terjaga, auzubillahi minasyaitonirrajim, terus ludah, terus balikkan posisi ke arah yang lain. Kan? Kalau miring kanan tadi, langsung tidurnya terlentang, ataupun miring ke kiri. Ubah posisi. Ataupun kalau antum tak tidur, bangun, langsung kerjakan solat sunat 2 rakaat. Langsung solat. Dan yang paling penting, jangan pernah menceritakan mimpi jelek kepada orang lain. Nabi sebut, jangan pernah menceritakan mimpi yang jelek kepada orang lain. Kenapa? Tadi itu kalau mimpi baik diceritakan, mimpi jelek jangan diceritakan. Kenapa? Takut dia jadi kenyataan satu. Kan? Takut orang yang mendengarnya itu langsung mendoakan supaya jadi kenyataannya. Maka kita hindari semua itu, jangan diceritakan. Kecuali kalau mimpi itu berulang-ulang terus. Mimpi jelek ni kan? Berulang-ulang terus, maka antum sampaikan kepada ulama-ulama yang alim, tahu tentang tafsir mimpi, supaya mimpinya itu ditakwil. Supaya diterjemahkan. Apa mimpi ini? Berulang-ulang terus. Maka antum sampaikan dengan ulama yang tahu ilmu tentang mimpi. Tak semua orang tahu nih, Kalau di kalangan Nabi, semua Nabi tahu, tapi Nabi yang paling hebat mentakwil mimpi adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf. Kalau di kalangan tabi'in, yang tahu adalah Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin. Beliau punya kitab takwil mimpi, sudah diterjemahkan ke segala bahasa-bahasa yang ada di dunia kita, termasuk Indonesia. Maka adanya buku 1001 macam mimpi. Nah, itu kitab asal daripada Ibnu Sirin. Ulama terkenal, ulama tabi'in yang hebat dalam mentakwil mimpi. Dan tak banyak orang yang tahu tentang takwil mimpi. Faham tu? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang mau nanya. Ada? Ya, Bu? Silakan. Ada pertanyaan? Tak ada? Ada? Sampai kita bahas tadi tentang tidur? Ya, silakan. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, istilah siwak itu apakah nama kayunya atau pekerjaan yang dilakukan itu? Karena jadi boleh bingung apa jenis kayunya, terus yang dikerjakan itu apa? Nama kayunya Atau pekerjaan? Pekerjaan apa pula pekerjaannya? Kalau kita membuat biji, kalau itu apa namanya? Kayu siwak. Dia ada banyak istilah, kayu siwak, kayu sugi. Kan? Nah, kayu sugi. Kalau bahasanya berlainan sini istilahnya. Nah, tetap daripada kayu yang khusus yang ada di tanah Arab sahaja. Kayu itu diambil dan bukan semua kayu yang boleh dijadikan sebagai siwak. Saya lupa bahasa saintifiknya apa ya? Apa nama lupa saya. Ada kayu khusus tu, pohon khusus, dari situ diambil siwak. Maka namanya kayu siwak. Tujuan kita membersihkan mulut, itu saja. Nah, bersiwak, kita kata bersiwak. Itu cuma istilah saja, tak ada masalah kalau kita salah sebutnya.
Okey? Ada lagi? Maka kalau Malaysia tu bersugi. Bersugi. Sikat gigi. Ialah membersihkan mulut pakai siwak. Kayu siwak. Okey. Ada lagi? Mana bapak yang sering tanya tak ada kan? Bila dua orang tak ada tu sepi lah tu kan? Mana beliau? Tak ada? Sakit perut kali? Nah, ada lagi bu? Ada pertanyaan bu? Silakan. Yang mau nanya tentang mimpi dan sebagainya. Ada? Silakan. Remote. Ya, mic. Ya ada. Ya, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya mengenai siwak. Silakan. Manfaat bersiwak dan pahala apa yang diambil dari bersiwak? Terima kasih. Baik. Apa tadi? Apa manfaat dari bersiwak dan pahala apa yang didapat dari bersiwak? Okey, apa manfaat bersiwak? Yang pertama kan siwak ni itu adalah sunnah yang disarankan oleh Nabi SAW. Dan yang keduanya, bersiwak itu dapat membersihkan mulut kita daripada segala kotoran. Dan khususnya siwak itu, kalau bagi saya ya, pengalaman peribadi, kalau antum sebelum baca Quran, kenapa Nabi kata sebelum kau baca Quran, bersiwaklah. Maka ketika saya sendiri yang mengalaminya, apa dia? Ketika saya bersiwak membaca Quran, maka alhamdulillah bacaannya itu lancar. Tak jarang ada kesalahan. Berbeza dengan ketika saya membaca Quran tak bersiwak. Maka ada kalimat ni kadang-kadang itu tidak menjadi lancar. Maka kalau antum nak fasih dalam baca Quran, bersiwak. Itu satu manfaat yang saya boleh sebutkan. Banyak sebenarnya. Maka fadilahnya cukup besar. Cukup besar bu. Boleh bu? Boleh bu? Sama manfaatnya seperti mana kita membersihkan gigi kita. Sama. Lebih kurang sama. Ya. Terus. Adik? Ya. Ya, pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya bu, apalagi pahala lebih besar daripada itu kan? Menghidupkan sunnah Nabi kan? Dapat pahala mengikuti Nabi. Semua tu pahala lah bu. Kalau tidak dilakukan, tidak ada berdosa. Sunnah. Terus lanjut, ada lagi? Udah? Ya Pak Hidayat, silakan. Tentang mimpi, baik, silakan. Mimpi melihat situasi di akhirat. Baik. Kalau saya baca kitab Ibn Sirin tadi tentang mimpi, maka ketika ada orang yang bermimpi tentang kiamat, bermimpi tentang hari akhirat, surga, neraka dan sebagainya, itu mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mimpi dari Allah. Kalau kita mimpinya melihat kiamat, kan mimpi jadi apa? Jadi jenazah. Kita dimandikan, dikafankan. Kita lihat semua itu mimpi dari Allah. Untuk apa mimpi itu? Adalah peringatan untuk kita dan orang sekeliling kita. Jadi itu tandanya mimpi peringatan dari Allah supaya kita jadi lebih baik dan sebagainya. Dan orang sekeliling kita pun diajak sekalian. Itu tanda makna yang saya boleh fahami daripada mimpi seperti itu. Tidak ada syaitan. Tidak. Kalau mimpi dari tentang kiamat, akhirat itu berkaitan dengan Allah. Mimpi dari Allah supaya hamba itu berubah. Dan rata-rata orang yang berhijrah, ketika saya tanya dia, apa yang menyebabkan kau ini hijrah? Daripada dulunya berjudi. Ustaz, saya banyak mimpi kiamat. Mimpi kiamat. Rata-rata orang yang berhijrah, saya tanya, semua itu pasti dia ada pernah mimpi tentang kiamat. Maka saya takut Ustaz, itu yang menyebabkan saya terdetik mau berhijrah. Nah, itu dia Pak. Okey, ada lagi?
Silakan. Udah. Ya, baik. Selanjutnya, baik. Mimpi, mimpi itu ada banyak macam, kan? Saya katakan tadi. Mimpi-mimpi yang menakutkan itu antaranya yang tak boleh kita mimpi. Pastikan jangan Anda memimpi. Yang pertama, jangan pernah mimpi tenggelam. Apa? Apa tenggelam? Inilah tenggelam dalam lautan ke, dalam sungai ke, tenggelam. Lemas, kan? Orang Malaysia sebut lemas, sama sini, lemas. Yang keduanya, jatuh. Baik itu jatuh daripada gedung, jatuh dari tempat yang tinggi, kan? Tak boleh kita mimpi itu. Terus mimpi melihat binatang yang berbisa. Mimpi apa? Berbisa dan buas. Buaya, singa, harimau, kalajengking, apa lagi? Yang tak baik, ular. Nah, terus mimpi ular, secara khusus mimpi ular. Jangan pernah mimpi ular. Baik ular itu mengejar kita ke, tak kejar kita ke. Mimpi ular, mimpi yang sangat jelek. Sangat jelek. Sangat jelek. Tak boleh kita mimpi. Kalau anda mimpi di ular, maka tandanya dikejar perempuan. Nah, kalau mimpinya dikejar ular, maka anda sedang dikejar oleh syaitan. Atau ada jin yang sedang mengikuti anda. Kalau dibelit ular, maka ular tu jin tu sudah mula menguasai anda. Kalau dia patuk anda, maka sudah jin itu sudah masuk dalam tubuh kita. Nah, ini tanda-tanda mimpi yang tidak baik. Ada pernah mimpi? Saya pernah mimpi ular, Ustaz. Saya melihat ular itu tidak mengapa-apakan saya, cuma lihat saja, perhatikan saya saja. Itu tandanya anda mempunyai jin nasab. Jin nasab. Ni dari mana Ustaz tahu ni? Ni pengalaman saya selama 15 tahun dalam ruqyah. Setiap pasien yang saya nanya pasti ada mimpi seperti itu. Nah, ada jin nasab. Ada ular besar, Ustaz. Ular tu tak apakan saya, cuma perhatikan saya saja. Itu jin nasab. Ada jin yang menjaga kita. Pernah mimpi? Banyak mimpi nampak ni. Ya. Ibu-ibu tak boleh mimpi bayi. Apa bayi? Ibu-ibu tak boleh mimpi bayi. Tahu bayi? Apa bayi? Baby. Anak kecil. Kalau apalagi kalau anak kecil itu kita tidak kenal. Kita tidak kenal. Kita suka pada anak tu, langsung kita menyusuinya. Maka anda telah menerima jin nasab. Dari bayi itu jin. Jadi kalau antum terima daripada orang, antum ambil, maksudnya antum terima jin tu. Apalagi kalau menyusuinya. Kalau menyusuinya, jin tu sudah masuk dalam badan kita. Nah. Ya. Itu tandanya. Tanda seseorang tu diganggu oleh jin. Maka petandanya dari lewat mimpi. Mungkin nampaknya tidak logik, tapi inilah gaib. Yes, and you have to believe it. If not, you're not a Muslim. Okay? Correct? Correct pula. Keluar pula bahasa Malaysia aku ni kan. Yes je. Yes, no je. Okay. Boleh faham Ni mimpi. Ni petanda. Kenapa saya mimpi itu? Macam mana boleh faham? Itulah petanda dia masuk dalam badan. Sekarang pertanyaan saya sekarang. Kalau seseorang mimpi orang yang dah meninggal dunia. Masuk dalam mana ni? Mimpi seseorang yang sudah meninggal dunia. Adakah itu mimpi baik atau jelek? Ataupun mainan tidur? Apa dia? Maka saya katakan sebelum kita kata itu mimpi baik, lihat apa isi mimpinya. Apa isi mimpinya? Pak Ustaz, saya mimpi orang tua yang sudah meninggal. Ya ke? Nah, apa isi mimpinya? Oh, dalam tu orang tua saya nangis. Kan sedih, wajahnya sedih. Itu tandanya ada perbuatan kita yang tidak disukai oleh orang tua kita. Kita melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah, contoh dan sebagainya. Maka orang tua kita bersedih. Ataupun orang tua saya lihat dalam mimpi itu Ustaz senyum. Senyum. Itu tandanya kita sedang berbuat sesuatu yang baik, menyenangkan mereka di alam barzakh.
Ataupun, Ustaz, saya dalam mimpi itu saya melihat, saya diberi nasihat, jaga solat, seringlah kau ngaji. Itu tanda mimpi yang baik. Kecuali kalau dalam mimpi dia kata, nah malam Kliwon, kau pergi ke tanah kubur. Apa dia? Langsung kau buat ini itu mimpi dari syaitan yang menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal. Maka lihat isi mimpinya, isi mimpi tersebut. Ya. Kalau kita melihat rumah ibu kita cantik, Baik. biasanya pakainya bagus, Iya. terus bersinar itu, maknanya apa? InsyaAllah dua kemungkinan. Satu, kita rindu akan mereka, ataupun yang kedua, mereka rindu pada kita di alam barzakh. Mereka ingat pada kita. Maka kenapa kita mimpi itu? Kerana orang-orang yang di alam barzakh sedang mengingat pada kita. Nah, itu sebabnya kita mimpi mereka yang sudah meninggal. Nah, tapi lihat isinya tadi, isi mimpinya. Kalau masih dalam syariat, jaga solat dan mereka mengatakan perkara yang baik, selamat dalam syariat, boleh kita terima. Tapi kalau menyalahi syariat, buat sesuatu yang bukan dalam syariat, maka itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Okey, ada pertanyaan? Pak Hidayat dah mula dah. Ya Pak Hidayat. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Syekh. Ya. Ni dah cerita akhir zaman pula kita ni. Baik, setiap sisi Kaabah itu sebenarnya kalau berbalik selain daripada mimpi tu, kita berbalik kepada apa yang disampaikan. Sisi Kaabah tu mengarah ke negara-negara. Faham tak ni? Sisi Kaabah, sudut Kaabah tu mengarah ke negara-negara. Contoh, rukun Yamani mengarah ke negara Yaman. Rukun Iraki mengarah ke Iraq. Terus rukun Syami. Rukun Syami mengarah ke negara Syam. Dan satu lagi rukun yang kita tahu, rukun Hajarul Aswad. Tempat terletaknya Hajarul Aswad. Nah, ketika mana antum menzoom, melihat rukun Hajarul Aswad itu mengarah ke negara mana, maka dia akan mengarah ke Nusantara. Ke Nusantara. Orang Malaysia pun boleh kata ke negara kami, kan? Boleh kata ke Singapura. Maksudnya dia mengarah ke Nusantara. Persisnya kalau antum tarik pakai Google Map. Nah, antum boleh lihat arahnya tu, dia akan sampai ke Jakarta ataupun Aceh. Saya tidak tahu. Tapi yang pastinya ke arah Indonesia. Maka ada teori yang mengatakan bahawa setiap negara-negara yang ada sudut tadi itu sudah diincar oleh musuh-musuh Islam. Telah berlaku permasalahan. Contoh, di Iraq sudah bergolak, betul? Terus di Syam, negara Palestina, apa lagi? Suria, sudah bergolak. Terus apa lagi? Satu lagi rukun Yaman pun sedang bergolak, ada masalah. Nah, satu lagi negara yang sedang diincar oleh mereka, negara yang bertepatan dengan sudut Hajarul Aswad. Maka orang kata mungkin Indonesia target seterusnya. Wallahu alam bisawab. Ni teori konspirasi. Konspirasi. Dan kalau ada ulama yang katakan saya bermimpi seperti itu, wallahu alam bisawab. Mimpi tak dapat dijadikan hujah. Satu, mimpi tak dapat dijadikan hujah kalau itu bukan Nabi. Faham tak ni? Kalau itu Nabi, ya. Nabi Ibrahim bermimpi. Betul? Maka mimpinya dari kenyataan, dari Allah. Kalau orang ulama mimpi, wallahu a'lam bisawab, bisa jadi karamah. Tapi dia tidak dapat jadikan sebagai hujah. Hujah tak dapat. Nah, cuma disimpan untuk diri sendiri sahajalah. Begitu Pak. Ni kitab ni berbeza pula ni kan. Syama'il Mahmudah itu kena bahas di dalam Al-Fitan. Kitab akhir zaman. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Udah.
Udah ya, itu saja insyaallah. Maka kita akan lanjutkan tema yang selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa